NIM 21070104 kelas Psikologi B pagi berperan sebagai klien. Nama saya Dea Fitria Pravita, NIM 21070104 dari kelas Psikologi B pagi. Saya berperan sebagai fasilitator. Halo everyone, nama saya Umi Anisatul Faiza, NIM 051 dari kelas Psikologi B pagi berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Amalia Suci Ramadhani, NIM 2107011052 kelas Psikologi B pagi berperan sebagai klien 3. Saya Maria Tulkiptia, NIM 2107011068 dari kelas B pagi. Saya berperan sebagai klien kedua. Perkenalkan, nama saya Dinda Putrianisha Fitri, NIM 2107011070 kelas Psikologi B pagi berperan sebagai fasilitator. Kami dari kelompok 3 Psikologi B pagi akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai isu kesehatan dalam komunitas. Seperti yang kita tahu, kesehatan merupakan salah satu isu yang paling diperhatikan dalam komunitas karena kondisi kesehatan akan sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat ke depannya. Oleh sebab itu, di sini kami ingin mengangkat salah satu isu kesehatan yang sedang booming, yaitu tentang kanker payudara dalam video sebagai berikut. Jadi tujuan dari penyuluhan kanker payudara ini sendiri agar kita bisa aware sejak dini. Bagaimana sih mengenali gejala-gejala awal, cara mengobatinya, atau mungkin kita bisa saling sharing mungkin teman-teman atau keluarga kalian yang punya riwayat atau sedang mengidap sakit kanker payudara. Baik, mungkin sebelumnya bisa diceritakan keluhan seperti apa yang ingin didiskusikan kali ini. Izin bertanya, Silakan. jadi perkenalkan saya Regina. Saya ingin menceritakan sekaligus ingin mengetahui bagaimana menyikapi isu yang akan saya ceritakan. Saya selalu terkejut dan takut setiap mendengar mengenai kanker payudara, apalagi sebagai perempuan yang jelas beresiko tinggi terkena kanker payudara. Setiap saya mandi, saya selalu melakukan pengecekan mandiri untuk mengantisipasi gejala kanker payudara muncul. Pekan lalu, saya mendengar tetangga saya dilarikan ke rumah sakit karena terdeteksi kanker payudara. Di situ hati saya semakin cemas dan mulai berpikiran, apakah setiap perempuan akan mengalami penyakit ganas tersebut. Jadi di sini saya ingin mendapat ilmu baru seputar kanker payudara dan cara-cara mengantisipasi hingga mengobatinya. Oke, permasalahan yang diceritakan sudah cukup jelas ya, dan Anda juga sudah bisa mempraktikkan dengan mandiri tentang pengecekan diri penyakit kanker payudara tersebut. Kemudian kanker payudara itu sendiri. Nah, kanker payudara menurut WHO 2009 yakni terjadinya pertumbuhan abnormal dari sel-sel kelenjar payudara yang melampaui batas normal, merusak jaringan sekitar dan bisa menyebar ke organ lain. Menurut WHO, sebagian besar yang terkena kanker payudara adalah perempuan dan 1%-nya laki-laki. Lalu untuk gejala klinisnya seperti apa ya, Kak? Baik, gejala klinis kanker payudara ini biasanya berupa benjolan yang umumnya tidak terasa nyeri, retraksi kulit susu, ulkus pada payudara, dan kulit sekitar areola seperti kulit jeruk. Dan kulit susu keluar cairan berdarah berwarna merah dan coklat secara terus-menerus tanpa harus memijat kulit susu.
dan keluar cairan dengan bau yang tidak sedap. Kulit payudara biasanya kemerahan dan menunjukkan tak kunjung sembuh pada area payudara. Kebanyakan orang-orang ini menyepelekan faktor pemicu kanker payudara ini muncul. Lalu seperti apa sih faktor pemicunya? Nah, faktor-faktor ini meliputi faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup. Karena maraknya gaya hidup yang bebas dan tidak teratur, saya akan menjelaskan dari sisi gaya hidup. Gaya hidup saat ini mengarah pada penurunan derajat kesehatan, misalnya dari jenis makanan yang dikonsumsi, seperti makanan siap saji, kurangnya konsumsi buah dan sayur, dan makanan-makanan mengandung MSG, serta warna. Selain itu, orang yang merokok juga dapat beresiko loh terkena penyakit kanker payudara. Kemudian orang yang memiliki keluarga atau keturunan penyakit kanker payudara bisa berisiko 2-3 kali terkena kanker payudara. Adapun faktor resiko yang penting untuk dipahami yakni usia, lalu hari pertama di usia kurang dari 10 tahun, wanita yang tidak menikah dan tidak memiliki anak setelah usia 30 tahun, riwayat penggunaan preparat hormonal seperti KB, dan yang terakhir dia tinggi lemak dan alkohol. Apakah saudara mungkin pernah melihat tetangga Anda dengan faktor-faktor pemicu tersebut? Saya tuh pernah ya Mbak ya, melihat tetangga saya itu sering banget order makanan fast food. Seminggu itu bisa 5 kali kalau nggak salah. Dan kebetulan tetangga saya itu juga belum menikah dan usianya itu sudah 20-an. Wah, itu bisa saja termasuk ya. Mungkin tidak hanya itu. Tetangga Anda mungkin punya faktor lain yang lebih memicu terkena penyakit kanker payudara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknik yang bisa dilakukan untuk mengenali kanker payudara. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri atau biasa dikenal dengan sadari. Yang kedua, pemeriksaan klinis payudara oleh dokter atau sadanis, lalu pemeriksaan radiologi, mamografi atau USG, dan biopsi tanpa pembedahan. Deteksi diri merupakan upaya pemeriksaan pada masyarakat yang telah merasakan adanya gejala. Program sadari sebagai upaya deteksi dini dapat menekan kematian kanker payudara sebesar 20%. Karena pengobatan pada deteksi dini, prognosisnya lebih baik dan angka kesembuhan meningkat serta harapan hidup lebih tinggi. Banyak penelitian pula yang dihubungkan dengan perubahan diet dan gaya hidup secara umum bisa mengurangi angka terjadinya kanker. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Don't worry jika payudara Anda tidak simetris. Itu bukan masalah. Kedua, letakkan siku di belakang kepala, kemudian dorong siku ke depan dan ke belakang. Amati payudara Anda. Ketiga, letakkan tangan di pinggang, lalu bungkukkan badan. Rasakan payudara Anda hingga terasa menggantung. Serta rasakan bila ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Angkat tangan kiri Anda ke bagian belakang kepala. Kemudian, gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Anda meraba di daerah sekitaran payudara kiri dan sekitar ketiak. Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah atau gerakan mengelilingi area sekitaran payudara. Kemudian, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi seperti itu. Jangan lupa mengganti posisi tanganmu dan ulangi proses yang sama pada payudara sebelah kanan. Kelima, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari secara perlahan. Dan bila ada cairan keluar, segera berkonsultasi dengan dokter. Keenam, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak sebelah kanan dan angkat tangan kanan ke belakang kepala. Kemudian cermati kondisi payudara sebelah kanan Anda dengan ujung jari Anda. Tekan-tekan dan rasakan seluruh bagian payudara Anda hingga ke sekitar ketiak dengan tangan kanan. Kemudian cermati payudara dengan 3 pola gerakan sebelumnya. Dan jangan lupa ulangi langkah ini kepada sisi satunya.
Nah, komunikasi dengan orang terdekat juga sangat diperlukan ya teman-teman. Ingat, kita itu tidak sendiri. Selalu ada kerabat yang